Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 7 mata kuliah praktek qiraah akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai hukum mat dalam Al-Quran, hukum mat tajwid. Langsung saja, eh, hukum mat. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 7 ada 3 mahasiswa atau mahasiswi. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Rudi Arianto. Kemudian ada teman saya, Anikoh Salsabila Rosyad. Dan juga Safida Agustina. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Hukum mat sendiri di dalam hukum tajwid itu dibagi menjadi dua. Ada mat tabi'i atau mat asli dan juga ada mat far'i atau mat cabang. Mat tabi'i atau mat asli ini adalah eh, mat yang paling dasar dan paling sering dijumpai ketika membaca Al-Quran. Mat tabi'i itu adalah ketika fathah diikuti alif. Contohnya seperti lafaz da, da berharokat fathah kemudian diikuti oleh alif, maka ini namanya mat tabi'i. Da panjangnya satu alif dua harokat. Atau kasroh diikuti ya di, atau juga wawu diikuti domah diikuti wawu sukun seperti du, da, di, du, panjangnya satu alif dua harokat. Inilah yang disebut dengan mat tabi'i. Kalau dalam contoh dalam Al-Quran ada banyak sekali seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Itu termasuk mat. Kemudian yang kedua adalah mat far'i. Mat far'i adalah secara bahasa far'i adalah cabang. Nah, di dalam mat far'i ini ada beberapa mat yang lain. Ada banyak mat, ada beragam. Ada yang panjangnya dua harokat, dua alif, ada yang tiga alif, ada yang dua setengah alif dan lain-lain. Untuk mat far'i sendiri yang pertama ialah uh, adalah mat wajib muttasil. Secara bahasa, mat artinya panjang. Wajib artinya harus dan muttasil artinya sambung. Mat wajib muttasil ini terjadi apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat. Mat tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat. Contohnya seperti lafaz ja'a. Di situ ada huruf jim berharokat alif, kemudian diikuti fathah. Ja. Seandainya ini mat tabi'i, maka ini mat tabi'i. Ja. Ja sebelum bertemu dengan hamzah. Berhubung lafaz ja'a bertemu dengan hamzah, maka mat tabi'i ini berubah menjadi mat wajib muttasil. Ja'a yang asalnya mat tabi'i ja'a hanya dibaca satu alif dua harokat, tapi karena bertemu hamzah dalam satu kalimat, maka dinamakan mat wajib muttasil. Yang aslinya bacaannya satu alif menjadi tiga alif atau dua setengah alif. Menjadi man ja'a, ja'a. Kalau contohnya sendiri dalam Al-Quran ada banyak contohnya. Man ja'a bis sayyi'ati falahu man ja'a bil hasnati falahu asyru amsalihha. Kemudian yang kedua ada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini hampir sama seperti mad wajib munfasil, yaitu ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Bedanya kalau mad wajib munfasil itu bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, seperti tadi ja'a satu kalimat, ja'a itu kalimat fi'il satu artinya datang. Tapi kalau mad jaiz munfasil ini ialah mad tabi'i bertemu hamzah tapi di lain kalimat. Contohnya di surah Al-Kautsar, inna a'tayna, inna. Sebelum disambungkan dengan a'tayna, inna ini adalah mat tabi'i, yaitu
nun berharokat fathah diikuti alif. Inna berhubung di kalimat selanjutnya diawali oleh hamzah, maka inna matobi tadi bertemu dengan hamzah tapi di lain kalimat. Maka peristiwa inilah yang kemudian menyebabkan lahirnya mad jaiz munfasil menjadi inna a'toina kal kautsar. Kemudian yang keempat adalah mad tamkin. Eh, Mad tamkin secara bahasa mad berarti panjang, tamkin berarti tepat. Yaitu apabila ada ya sukun didahului oleh ya musyaddah, didahului oleh ya bertasydid. Ya sukun didahului oleh ya bertasydid. Cara membacanya harus satu alif atau dua harokat. Seperti mad tabi'i. Contohnya an-nabiyina. Di situ ada an-nabiyyi, ada an-nabiyyi ya tasdid kemudian diikuti oleh ya mati menjadi an-nabiyyina. Ini mad tamkin. Kalau di Al-Qur'an contohnya ada di Al-Qur'an itu ada di juz 5 di lembar kelima kaca kanan di ayat paling bawah ada wa idza hayyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu Allah di juz 5 lembar kelima. Sekian. Selanjutnya ada mad silah qasirah. Mad sendiri artinya panjang, silah itu artinya hubungan, dan qasirah artinya pendek. Mad silah qasirah terjadi apabila ada hak dhamir yang diapit di antara kedua huruf yang hidup. Huruf sebelumnya dan huruf sesudahnya itu berharokat fathah, kasroh maupun dhammah, tetapi bukan sukun. Dan huruf setelahnya bukan hamzah. Nah, contohnya ada pada surah Al-Qarinah ayat 9. Fa ummuhu hawiyah. Dibaca panjangnya dua harokat. Fa ummuhu hawiyah. Itu mad silah qasirah karena di sebelumnya dan sesudahnya itu hurufnya hidup semua dan bukan huruf mati, artinya bukan huruf yang bersukun, dan setelahnya bukan huruf hamzah. Ada lagi mad iwad. Mad iwad yakni mad yang terjadi apabila ada fathah tain yang berada di akhir ayat ataupun di wakof atau pemberhentian. Mad iwad dibaca sama seperti mad tabi'i. Panjangnya sama seperti mad tabi'i, yakni dua harokat, tetapi fathah tainnya dihilangkan dan hanya dibaca fathah saja. Contohnya ada pada surah An-Nisa ayat 1. Kathirau wanisaan. Tetapi dibacanya kathirau wanisaa. Ada lagi mad badal. Mad badal yakni mad pengganti hamzah sukun atau hamzah yang dimatikan. Panjangnya satu alif atau dua harokat dan disesuaikan dengan harokat sebelumnya. Apabila harokatnya fathah, maka harokatnya diberdirikan. Apabila harokat sebelumnya dhammah, maka diganti dengan wawu. Dan apabila harokatnya kasrah, maka diganti dengan ya. Contohnya utu. Oke, untuk dua hukum bacaan mad yang terakhir, yakni mad lazim khafaf harfi dan mad lazim mutsaqal harfi. Baik mad lazim khafaf harfi maupun mad lazim mutsaqal harfi, keduanya merupakan mad yang terjadi pada pembukaan surah ataupun fawatihus suwar. Nah, yang pertama mad lazim mukhafaf harfi. Mad lazim mukhafaf harfi secara istilah berarti panjang huruf yang ringan. Yakni maksudnya mad yang berada pada permulaan surah yang dibaca ringan. Mad lazim mukhafaf harfi ini ada 5 huruf, yakni ha, ya, to, ha, ro. Panjang bacaannya yaitu sama seperti mad tabi'i, 2 harokat atau 1 alif. Contohnya Yasin,
Hamim, Toha. Oke, dan yang kedua ada mad lazim musaqal harfi. Mad lazim musaqal harfi adalah mad yang berada pada permulaan surat yang dibaca berat. Mad lazim musaqal harfi ini dibaca sepanjang 3 alif ataupun 6 harokat. Huruf-huruf mad lazim musaqal harfi ada 8 yang terkumpul pada lafal kam asal nakos. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Contohnya nun, qaf, shad. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Dari awal sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada mad lazim mustaqal kalimi. Mad lazim mustaqal kalimi yakni mad tabi'i yang bertemu dengan tasydid, seperti contohnya waladdallin. Panjangnya itu 3 alif atau 6 harokat. Waladdallin. Itu ada do yang berarti dia mad tabi'i hamzah bertemu dengan alif, kemudian bertemu dengan tasydid. Selanjutnya mad lazim mukhaffaf kalimi. Mad lazim mukhaffaf kalimi yaitu mad badal bertemu dengan sukun. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya al-ana. Kemudian mad layin. Mad layin yaitu setiap fathah diikuti wawu atau ya sukun. Bertemu huruf hidup dibaca waqaf ketika di akhir ayat. Panjangnya itu 3 alif atau 6 harokat. Contohnya min khauf. Selanjutnya mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu mad tabi'i di akhir ayat, seperti contohnya bi ashabil fil. Panjang ayat itu 3 alif atau 6 harokat. Kemudian mad silah tawilah. Mad silah tawilah yaitu setiap mad silah qasirah yang berarti huruf ha yang berharokat dhammah bertemu dengan hamzah. Contohnya yaitu malahu akhradah. Panjangnya itu 2,5 alif atau 5 harokat.